Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rina Octavia dengan NIM 121430131 dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dengan bidang fokus rekayasa keteknikan dengan judul project Impact on Implant Angulation on Stress Distribution in Dental Processing Using Finite Element Analysis atau FAI oleh dosen pembimbing Dr. Nasrul Fahri Muhammad Nasir. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu latar belakang tentang MBKM itu sendiri. Jadi, program Kampus Merdeka pada dasarnya ini menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemen atau disebut juga dengan Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja. Sebagai apa? Sebagai langkah persiapan karir di masa depan. Nah, program ini juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu teknologi, ilmu pendidikan teknologi, tuntutan di dunia kerja maupun dinamika di masyarakat. Adapun dari tujuan dari MBKM ini sendiri, yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang telah mereka pelajari di pada dunia perkuliahan, dan kegiatan ini dilakukan di dalam dunia kerja, kemudian dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen, antar mahasiswa maupun dengan dosen pembimbing. Kemudian dapat memberikan pengalaman bekerja secara langsung bagi mahasiswa untuk dapat menggali potensinya. Selanjutnya, manfaat kegiatan dari MBKM ini sendiri bagi mahasiswa itu dapat mengasah keterampilan, kepemimpinan, dan empati sosial dengan berpikir kritis, pemecahan masalah, manajemen kelompok, inovasi, dan kreativitas serta komunikasi. Kemudian dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan inovasi di bidang kesehatan. Kemudian dapat memperluas relasi dan menambah pengalaman kerja yang relevan dengan program studi dan keahliannya. Kemudian bagi manfaat bagi perguruan tinggi, itu seperti terjalinnya kerjasama dan hubungan baik pada program studi dengan instansi luar, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berpengetahuan luas dan siap terjun dalam dunia kerja. Kemudian dapat mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam berbagai aspek kepada pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya, kegiatan MBKM saya sendiri dilakukan di Universitas Malaysia Perlis. Untuk profil kegiatan MBKM, pertama itu sejarah singkat mengenai Universitas Malaysia Perlis. Nah, Universitas Malaysia Perlis ini didirikan pada tanggal 25 Juli 2001 yang awalnya bernama College University Kejuruteraan Utara atau Malaysia atau disingkat dengan nama KUKUM sebelum pada tahun 2007 berganti nama dengan nama Universitas Malaysia Perlis atau UNIMEP. Nah, ini berfokus pada pengembangan teknologi inovatif untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Di UNIMEP ini sendiri terdapat program studi teknik biomedis, maaf, yang dirancang untuk mendukung perkembangan industri biomedis secara global. Kemudian untuk latar belakang proyek MBKM yang saya lakukan atau riset penelitian MBKM yang saya lakukan, itu mengenai topik riset, itu latar belakangnya. Yang pertama, itu implan gigi telah menjadi solusi utama untuk rehabilitasi kehilangan gigi karena daya tahan dan fungsinya yang baik. Sudut yang tidak optimal dapat menyebabkan tegangan yang tidak merata dan meningkatkan resiko kegagalan implan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan solusi inovatif untuk menganalisis distribusi tegangan pada implan gigi dengan metode finite element analysis atau FAI, serta pada penelitian ini dilakukan evaluasi pengaruh variasi sudut implantasi guna menentukan sudut yang lebih optimal. Nah, untuk tujuannya itu apa? Tujuan dari proyek ini seperti menganalisis bagaimana sih variasi sudut yang sesuai yang dapat mempengaruhi distribusi tegangan pada struktur implan menggunakan metode FAI. Kemudian menentukan sudut pemasangan implan yang optimal untuk meminimalkan risiko tegangan berlebihan yang dapat meningkatkan kegagalan biomekanik. Dan harapannya dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi praktisi klinis dalam perencanaan pemasangan implan gigi untuk meningkatkan keberhasilan jangka panjang rehabilitas protesis gigi.
Nah, untuk logbook atau kegiatannya sendiri, saya melakukannya di Universitas Malaysia Perlis, di Faculty of Electronic Engineering and Technology, Bachelor of Biomedical Electronic Engineering. Untuk pada tanggal awal permulaan itu melakukan pertemuan pertama dengan perkenalan dengan staf dan dosen Unimap, kemudian melakukan follow up dan revisi terkait perkembangan riset penelitian yang akan dilakukan, kemudian juga melakukan follow up terkait visa untuk keberangkatan program studi meneliti. Selain itu diberikan sebuah topik riset dan kita memilih dan penentuan dosen pembimbing untuk riset penelitian kegiatan MBKM apa yang akan dilakukan dan ini juga akan dilanjutkan sebagai judul TA. Nah, selanjutnya saya juga melakukan studi literatur pada beberapa paper yang dikumpulkan untuk mempersiapkan riset penelitian yang akan dilakukan, kemudian mulai mencicil laporan MBKM. Terus melakukan diskusi bersama dosen pembimbing terkait studi literatur yang sudah dilakukan untuk melanjutkan step selanjutnya pada kegiatan MBKM, kemudian melanjutkan belajar mandiri dengan mempelajari dampak apa saja yang terjadi pada angulasi implan gigi terhadap stres berdasarkan General Review, melakukan tinjauan dan studi literatur terkait dampak angulasi implan terhadap distribusi stres protesis gigi menggunakan metode FAI, dan terakhir dilanjutkan dengan belajar mandiri dengan arahan dosen pembimbing dan membuat rangkuman dari studi literatur, review jurnal, dan pengumpulan beberapa artikel terkait dampak angulasi implan terhadap distribusi stres pada protesi gigi menggunakan metode Finite Element Analysis atau FEI. Kemudian metodologi proyek sendiri itu waktu dan penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini dilakukan pada tahun 2024 sampai 2025 dengan topik yang diambil berjudul Impact of Implant Angulation on Stress Distribution in Dental Prosthesis, Finite Element Analysis. Untuk bahan dan alat yang digunakan seperti perangkat lunak, seperti ANSYS, dan komputer untuk menjalankan simulasi, kemudian menjalankan analisis dengan metode Finite Element Analysis pada sistem koordinat yang digunakan untuk mengukur lokasi implan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian pada penelitian ini, proses perancangan dan pengembangan pengaruh tekanan terhadap berbagai macam sudut pemiringan implan digunakan beberapa perangkat lunak yang mendukung berbagai tahapan penting dalam tugas akhir ini. Kemudian untuk uraian umum kegiatan MBKM, pertama tahap persiapan dimulai dengan saya diberikan topik riset, kemudian melakukan studi literatur terkait topik penelitian tersebut, terus dilakukan perkuliahan akademik, yaitu melibatkan partisipasi kita dalam sesi pembelajaran berkuliah di Unimed baik secara daring maupun luring untuk memenuhi kurikulum wajib. Sebenarnya nggak wajib, tapi untuk melakukan sit-in atau mengetahui nih bagaimana perkuliahan yang dilakukan dengan Unimed. Kemudian pelaksanaan penelitian eksperimental. Nah, ini dilakukan di laboratorium Unimed untuk menjalankan berbagai eksperimen yang mendukung penelitian. Kami juga mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk memahami dampak yang angulasi implan pada kondisi stres menggunakan metode FLI. Dan selanjutnya yaitu kegiatan sosial ataupun budaya. Dalam kegiatan ini melibatkan berbagai partisipasi masyarakat. Unimap dari berbagai aktivitas komunitas lokal untuk mengenal budaya dan tradisi. Untuk metodologi proyek sendiri, yang pertama tahapan penelitian itu, yang pertama studi literatur dari beberapa paper jurnal untuk mengkaji penelitian terkait pengaruh inflamasi terhadap distribusi tekanan pada implan. Kemudian tahap perancangan seperti perancangan model 3D pada implan menggunakan seperti misalnya ANSYS, kemudian simulasi Finite Element Analysis atau FEI, seperti mengimpor model 3D ke dalam perangkat lunak FEI seperti ANSYS, menganalisis data dan validasi, dan membuat kesimpulan dan rekomendasi yang pas untuk menentukan sudut implan yang optimal berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil sendiri, keterlibatan riset penelitian yang dilakukan, yaitu saya di sini meneliti dampak angulasi implan terhadap distribusi stres pada protesi gigi menggunakan FAI melalui studi literatur, perancangan eksperimen, dan simulasi numerik. Dengan menganalisis pola distribusi stres dan stabilitas mekanik, kami juga membandingkan data literatur dan mendiskusikan hasilnya bersama dosen pembimbing. Nah, proses ini meningkatkan keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan di bidang mekatronika.
biomekanika, dan teknik gigi. Selanjutnya itu penugasan yang telah disiapkan, mahasiswa menyelesaikan berbagai tugas penelitian terkait pengaruh angulasi implan terhadap distribusi stres pada prostesis gigi menggunakan FAI atau finite element analysis, dimulai dengan studi literatur untuk membangun dasar teori, kemudian merancang eksperimen dengan menentukan metode analisis, variabel penting, serta parameter simulasi. Dan terakhir, hasil analisis dan hasilnya didiskusikan melalui laporan secara berkala dan presentasi untuk memperoleh umpan balik. Dan proses ini meningkatkan keterampilan analisis data, komunikasi ilmiah, pemecahan masalah di bidang biomekanik dan teknik gigi. Untuk pembelajarannya sendiri, mahasiswa mempelajari teknologi untuk memahami pengaruh angulasi implan terhadap distribusi stres terhadap proses gigi menggunakan FAI, analisis data eksperimen, penyusunan laporan ilmiah, kolaborasi lintas budaya, komunikasi efektif, serta manajemen waktu dan yang baik. Kemudian untuk tantangannya sendiri itu meliputi memahami teknologi yang canggih, menganalisis data eksperimen yang kompleks, dan beradaptasi dengan lingkungan yang multikultural, serta menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas. Sehingga di sini dibutuhkan bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Kemudian berikut ini beberapa dokumentasi yang ada dilakukan di Unimap. Dan sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika apa yang telah saya jelaskan kurang dapat dimengerti atau seperti apa. Mohon maaf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Rina Octavia, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.